Yeah. Terus sampai sekarang kan biasanya kita kalau PNS tuh pas lagi kenaikan kelas gitu tahun ajaran baru kan ada gaji 13 itu. Itu juga sampai sekarang juga masih belum ada informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di obrolan sore ini. Kita mau bahas sesuatu yang menarik yang lagi happening sekali di, bisa dibilang dunia kali ya, atau ya mungkin di dunia sih. Kali ini yang nemenin kita ngobrol ada Wika. Hai Wik. Hai. Sehat Wik? Alhamdulillah sehat. Prepare banget kayaknya, udah pakai dandanan maksimal kayaknya. Enggak, ini biasa. Tiap hari ke kantor juga kayak gini. Mantap dah. Ya buat yang belum tahu Wika ini yang main klip Prolen juga di single keduanya kita, judulnya Masa Depan. Dan dia main bareng suaminya sendiri, yaitu gitarisnya kita juga namanya Satrio. Enak Wik, main apanya? di video klip. Enak gimana nih? Iya. Ya pengalaman pertama. Tuh ya, dan itu menyenangkan atau? Ya enjoy lah aku. Oke. Main lagi siapa? Meskipun nggak pede. Main lagi siapa? Enggak. Yang lain aja. Yang masih muda-muda. Alright. Oke, gimana nih? Sampai detik ini kesehatan semuanya masih terjaga ya? Ya sehat semua alhamdulillah. Oke, dan Wika bukan kabarnya sih, dia memang seorang, mau diceritakan sendiri apa mau saya yang ceritain nih? Seorang apa nih? Dia seorang karyawan pemerintah, bisa dibilang karyawan pemerintah atau gimana ya? Pelayan masyarakat. Pelayan masyarakat, itu dia kata-kata yang tepat. Wika ini pelayan masyarakat, dia bekerja di BKKBN ya Wika ya? Iya. Dan kantornya dia di Purbalingga. Udah mulai berangkat? Udah alhamdulillah. Per 5 Juni kemarin kita udah mulai kerja dari kantor lagi. Oh, mulai kerjanya kapan sih Mbak? Mulai kerja? Per 5 Juni kemarin. Dari kapan kerjanya? Dari kapan? BKKBN. Oh, aku itu 2015. 2015 ya. Berarti 5 tahun? 5 tahun. Di BKKBN itu kan? Iya. Langsung di Purbalingga? Iya. Bukan ya? Iya, di Purbalingga. Langsung di Purbalingga? Penempatan pertama di Purbalingga. Lah katanya pindah-pindah itu? Oh, kalau pindah kan lingkupnya masih dalam wilayah Purbalingga aja. Ya bisa aja sih kalau misalnya mengajukan misalnya ke Banyumas kayak gitu, tapi kan melihat kebutuhan pegawai di sana juga masih kurang. Jadi kayaknya agak susah kalau pindah ke wilayah lain. Ada sesuatu yang menarik pengen aku tanya sebetulnya. Terdampak nggak seorang Wika sebagai pelayan masyarakat yang otomatis adalah berstatus pegawai negeri sipil? Kita kan mengalami masa pandemi itu dari Januari lalu ya. Terdampak nggak seorang pelayan masyarakat nih? Ya banget lah. Banget juga? Oke. Iya terdampak. Kita kan kita per Maret kemarin itu kan kita WFH ya kan. Dalam satu minggu itu paling kita berangkat 2 kali kayak gitu, dijadwal setiap harinya karena ada pembatasan dalam satu kantor itu kan dibatasin jumlah pegawainya kan. Jadi kita ada shift lah seperti itu, dijadwal seperti itu. Dan kayak aku ini kan kerjaku tuh bersentuhan langsung dengan masyarakat gini. Sementara di masa pandemi ini kita kan anjurannya social distancing kan. Jadi kita ada kayak pertemuan-pertemuan tatap muka seperti itu kan ditiadakan kayak gitu. Nah, itu di situ padahal kerjaanku tuh mayoritas justru itu kayak gitu. Berhadapan dengan orang banyak kayak gitu, ngumpulin orang kayak gitu. Oke, itu terdampak dalam hal pekerjaan ya? Iya. Maksudku adalah apa? Terdampakkah segala macam tunjangan, segala macam? Iya, kemarin aku THR-ku dipotong 50%. Karena dialihkan dialihkan untuk penanganan COVID-19. Jadi kita penanganan COVID dari BKKBN itu apa sih Pak? Penanganannya dia? Itu enggak cuma BKKBN, semua PNS. Dari semua kementerian lembaga itu kemarin itu kita kita nggak dapat tunjangan. Artinya jadi cuma gaji pokok satu Indonesia. Pegawai negeri sipil gajinya pun kena juga. Iya. Lumayan kena ya? Lumayan banget. Oke. Oh iya. Berarti emang COVID
Alokasinya mana Mbak? Nggak ngerti ya? Nggak tahu sih, aku pastinya nggak tahu, tapi memang dialihkan untuk penanganan inilah COVID-19. Harusnya ketika semua PNS itu dikurangi 50% dari THR. THR itu kan 1 kali gaji. Iya, Iya kan? gaji dan tunjangan. Ya, Jadi kemarin cuma dapat gaji aja. tunjangannya Nggak dapat. nggak dapat. Berarti nggak 50% dong. Berarti gini, kalau Iya. tunjangannya Mbak Wika ini katakanlah senilai 1 juta. Hampir 50, enggak. Misalkan, Aku justru, misal. oh ya misal, ya. 1 juta. Berarti THR-nya gajinya itu 1 juta lagi. Maka Iya, dikatakan 50% iya, lebih. Gitu. Berarti tunjangan sama gaji itu sama. Enggak. Jadi kalau misalnya kita tunjangan itu tunjangan kinerja kan ya, karena aku fungsional itu berdasarkan grade. Jadi ada grade-nya. Itu grade itu ditentukan salah satunya berdasarkan golongan. Gitu, pangkatku kayak gitu. Nah kalau di gradeku sekarang itu hampir tunjanganku tuh hampir sama gaji. Jadi ya hampir 50% lah, hampir 50% Berarti itu aku THR-nya nggak dikurangi dong. Hah? THR-nya nggak dikurangi. Dikurangin. Nah itu nggak dapat tunjangannya. Bukannya THR itu tunjangan hari raya ya? Iya, iya tunjangan hari raya. Ya. Terus sampai sekarang kan biasanya kita kalau PNS tuh pas lagi kenaikan kelas gitu tahun ajaran baru kan ada gaji 13 itu juga sampai sekarang juga masih belum ada informasi. Jadi pembahasannya baru Oktober nanti katanya dibahas. Jadi kita masih belum tahu juga itu kemungkinan mungkin dialihkan lagi anggarannya untuk penanganan. Berarti bisa aku bilang perasaannya Mbak Wika saat ini juga dialami oleh semua PNS di Indonesia ya? Ya iyalah. Yang bekerja di lembaga apapun ya, selain BKKBN sekalipun ya? Semuanya. Okay. Di semua kementerian lembaga itu sama. Dan kita kan seperti lagi saat ini mendapat sebuah angin segar ya kalau boleh bilang. Ya bagiku ya, ada sebuah kabar angin segar bahwa ada wacana sebuah kebijakan, entah ini di Indonesia doang atau seluruh dunia ya, yang terdengar saat ini adalah kebijakan new normal. Nah, new normal ini ya tentunya akan menormalkan kembali semuanya dong. Bukan dong. Oh enggak ya? Kan new normal, dia kan baru. Tatanan kehidupan baru. Normal yang baru loh. Berarti bukan normal yang lama. Oke, oh ya benar juga sih. Jadi ada sebuah hidup normal baru yang sistemnya juga baru ya. Iya, jadi kayak membiasakan kebiasaan kita yang kemarin saat berdampak COVID, ya kan? Terus dijadikan tuh kenormalan saat ini, maka diberi Potongan itu jadi new normal ya? Atau gaji kembali ke normal? Nah, nggak tahu tuh. belum ada info ya? Belum ada. Oh iya. Tapi kalau Wika yang bilang udah mulai berangkat per 5 Juni kemarin itu instruksi pemerintah? Itu kan iya tapi masing-masing wilayah itu kebijakannya masing-masing. Kayak Banyumas belum. Banyumas masih WFH. Jadi Karena masing-masing Wika kabupaten iya itu dia punya ada kebijakan sendiri-sendiri. Banyumas masih work Belum, from home. Mas. Ya. Ada suratnya ya? Ada surat dari bupati. Surat edaran biasanya ada. Ada. Itu apa isinya Mbak? Maksudnya ditentukan nggak sih tanggalnya berapa gitu? Ditentukan. Apanya maksudnya ditentukan per kapan kita mulai WFO gitu. Iya, ada. Per 5 Juni itu kan keluar itu kita mulai beraktivitas seperti biasa, tapi ada poin yang menyebutkan kalau itu dikembalikan ke pimpinan unit masing-masing kerja. Gitu. Jadi kalau dari kepala dinas misalnya punya kebijakan untuk tetap WFA bisa kayak gitu. Jadi dilihatlah kayak gitu kan karena mungkin setiap dinas kayak gitu kan ya, setiap formasi kayak gitu kan punya ada yang mungkin bisa pelayanan maksudnya ada yang bisa kerjanya memang online, ada yang nggak bisa gitu kan. Nah, itu mungkin disesuaikan itu juga ini. Oke. Berarti Banyumas belum ya, Mbak? Banyumas belum, setauku belum. Infonya sampai akhir bulan ini kalau nggak salah. Ya, cuma kayak aku kemarin itu pas BFA pun itu surat edarannya tuh cuma 1 minggu, setiap 1 minggu. Jadi 1 minggu nanti dievaluasi gimana kayak gitu. Nanti kalau ternyata masih nggak memungkinkan untuk WFO, dikeluarkan surat edaran lagi, WFA lagi kayak gitu 1 minggu. Jadi per 1 minggu itu dievaluasi terus. Kalau di Purbalingga seperti itu. Ya? Berarti begini, kalau misalkan di Banyumas itu belum ada surat edaran, artinya masih work from home kan? Iya masih.
Terus gimana kabarnya tuh kalau misalkan ada perusahaan yang tetap mempekerjakan karyawannya, sedangkan Banyumas sendiri belum bisa work from home? Ini kalau ini apa dulu sih? office. From office. Ini apa maksudnya karyawan swasta ya? Karyawan swasta. Nah, kalau aku kurang tahu ya, jujur aja kurang tahu daripada aku ngomong salah gitu. Soalnya surat edarannya itu kalau yang aku itu hanya lingkupnya instansi pemerintah gitu. Mungkin jadi, untuk yang swasta ada sendiri kayak gitu. Jadi emang new normal ini sebenarnya memang simpang siur ya. Kalau yang sejauh ini kita tahu ya, kebijakan daerah juga beda-beda. Contohnya juga Banyumas sendiri ini penetapan kapan tanggal new normal ini diberlakukan juga masih belum tahu, nggak tahu juga di daerah lain ya kan. Cuma akhirnya karena isu ini berhembus begitu cepat ya dalam sosial media, dalam televisi dan sebagainya, itu akhirnya menstimulasi setiap person yang merasa sudah harus bergerak. Kita ambil contoh aja Purwokerto lah ya. Terasa banget di Juni, terutama Juni awal kemarin, jalan udah rame, pusat perbelanjaan juga akhirnya dibuka kembali walaupun dengan protokol yang mungkin lebih ketat gitu kan. Pasar juga udah rame. Artinya wacana new normal akhirnya bikin semua orang merasa tergerak untuk segera new normal gitu. Ya ada baik ada enggaknya sih. Mungkin Wika sebagai seorang pelayan masyarakat tadi ya, cenderung lebih suka new normal ini ada atau gimana menurut Wika? Pro atau kontra sih sebenarnya sama new normal? Gini, kalau emang ya kebijakan new normal ini kan memang menuai pro kontra ya. Betul. Buat yang kontra mungkin menganggapnya tuh gini, pemerintah itu kayak terlalu memaksakan dalam arti melihat kondisi sekarang itu kan kurva kasus kita itu kan belum menurun kayak gitu. Kok kayaknya terlalu dipaksakan untuk segera dengan tatanan kehidupan yang baru kayak gitu kan ya. Sementara kalau misalnya kita ngelihat syarat untuk diterapkannya new normal itu kan seenggaknya itu dalam 2 minggu terakhir dari puncaknya itu kan angka kasus itu kan menurun paling enggak 50%. Nah, kalau nah sementara kita itu kan yang maksudnya di Indonesia itu kan belum ada. Kayak Jakarta, Jogja itu dia memang sekarang udah penurunan kan, angkanya penurunan, tapi masih jauh di bawah itu gitu loh angkanya. Dan kalau misalnya setahuku kalau nggak salah kan kita itu prepare untuk new normal itu kan belum di semua wilayah. Baru di 4 provinsi dan 25 kabupaten kota, iya kan? Dan Jawa Tengah nggak termasuk. Sebetulnya nggak termasuk. Sebetulnya kayak gitu kan. Jadi dia nggak termasuk. Terus selain yang tadi itu kan ya, yang kontra tadi itu syarat-syarat tadi yang penurunan selain penurunan kasus itu kan juga nanti aku ngeblank. Aku jadi ngeblank. Bukan dulu kan? Enggak. Oh, bukan dulu search-nya kan? Kenapa? Gini. Berarti kalau misalkan di say lah, kalau kita ngomong belum semuanya itu boleh keluar gitu kan, artinya masih tetap di rumah. Yang entah itu instansi pemerintah ataupun yang swasta, mereka bisa kita katakan nyolong star ya, Purwokerto. Yang aku rasain sih begitu, Mas. Bahaya nggak sih? Gini, ya kalau aku ngelihat ya itu mungkin itu dari itu ya bentuk euforianya masyarakat. Betul, ya? Euforia seperti apa? Ya ini ada wacana new normal, sementara kita ini kan udah hampir 4 bulan ya, dari bulan Maret akhir itu kan kita. Sorry tak potong. Dari semenjak awal COVID itu. Kalau kita lihat ya, lihat dari sekitar kita aja lah, itu udah banyak loh yang udah mulai kerja. Maksudnya nggak ada kayak seolah-olah tuh nggak ada COVID gitu. Apa itu COVID gitu kan? Nggak ada di sini gitu. Bukan maksudnya itu nggak ada, cuma kayak tetap aja tuh
aja tuh keluar, tetap aja tuh interaksi sama orang. Contohnya lah, Ivan pernah cerita ya Ivan ya, kalau di tetangga sebelah tuh ada apa orang mana luar Jawa kan datang ke rumah diusir gitu kan. Itu kan perusahaannya kan, aku rasa orang yang diusir itu, orang-orang yang itu juga mereka nggak mau sebenarnya ya. Ya elah kok keadaan begini kok. Cuma kan karena tuntutan perusahaan dan karena dari perusahaan itu dia makan dan segala sesuatu kan mau nggak mau kan. Iya nggak? Iya benar guys. Jadi yang menarik nggak? Gini ya. Tadi kan aku baru sedikit nyinggung yang soal yang kontra. Nah buat yang pro itu memang kita kan pandemi COVID-19 ini kan memang apa ya, dampaknya itu nggak hanya di aspek kesehatan ya, ya kan, multi kompleks lah itu, sangat kompleks. Nah itu di orang-orang kelaparan, ya kan, banyak yang di PHK, ibaratnya krisis sosial dan lain-lain kayak gitu kan ya. Nah di situ apa ya, mestinya dari ada, kalaupun memang mau diterapkan kayak gitu, mau diterapkan new normalnya itu kan berarti seenggaknya ada apa ya, dari pemerintah itu ada sosialisasi, ada informasi, mengedukasi masyarakat dulu loh. Jadi sebenarnya itu mereka kan nggak ngerti new normal itu apa, terus mesti ngapain kayak gitu loh. Jadi ketika memang mau diterapkan, mereka tuh udah siap gitu loh. Udah siap dengan tatanan yang baru, mereka boleh keluar tapi ada protokol kesehatannya loh, seperti itu. Hah? Udah diedukasi kayaknya. Belum kayaknya. Udah dong. Masih banyak orang itu nggak ngerti. Masjid udah dikasih apaan tuh? Hijau-hijau, social distance ya. Iya, soft distance ya. Soft distancing. Terus kalau keluar tanpa masker kena berapa? Peraturan. Masing-masing daerah beda-beda memang ya. Kayak misalnya Purbalingga juga kalau misalnya ketahuan malah langsung karantina gitu. Kalau sini 50.000 gitu. Iya gitu-gitu. Itu kan artinya sebuah protokol yang pemerintah gunakan. Tapi itu protokol COVID tuh. Bukan si wacana new normalnya ini gitu. Memang banyak guys. Jadi yang menarik ini sebetulnya menarik. Ketika isu new normal ini muncul gitu ya. Si manusianya ini, katakanlah masyarakat ya. Masyarakat ini nih sebenarnya nggak ngerti-ngerti amat gitu. New normal tuh ngapain? Artinya new normal bagi mereka nih, yes, bisa rampung bisa beraktivitas kayak dulu lagi gitu. Selesai COVID-nya ibaratnya gitu. Cuma kan masih tadi yang dijelaskan itu tadi juga yang perlu diedukasi. Pakai masker. Betul. Jaga jarak itu kan tetap harus. Kayaknya new normal bakal terjadi ya mungkin seperti itu. Betul. Masalahnya nggak semua orang punya pikiran kayak Bagas gitu. Dan kayak sarana prasarana juga kan harus dipersiapkan. Sekarang kita mau kerja misalnya, berangkat lagi, sekolah, masuk lagi. Itu kan kita butuh mempersiapkan itu semua. Terus nanti mau seperti apa kan harus dikonsep yang benar-benar matang kayak gitu loh. Jangan sampai kayak kemarin kasusnya yang Korea itu kan, yang anak-anak berangkat sekolah malah akhirnya banyak. Nah, awalnya new normal itu diniatkan untuk ayo kita kembali lagi, perekonomian kita bangkit lagi, tapi kalau misalnya kita dalam pelaksanaannya itu nggak benar kayak gitu ya, nggak sesuai dengan misalnya SOP kayak gitu kan, ya kita tahu lah masyarakat Indonesia gitu kan agak ya seperti itulah ya. Gimana ya? Maksudnya ya kita inilah ya kadang suka mencari-cari celah gitu kan ya. Nah gitu, nah itu yang ditakutkan, yang ada tuh bukan perekonomiannya malah baik, tapi justru malah ada kasus-kasus baru, gelombang kedua yang akan justru perekonomiannya malah jadi makin besar kerugiannya kayak gitu loh. Yang ditakutkan kan itu. Jadi kalau boleh kita refresh dulu ya, new normal adalah kondisi di mana kita melangkah dari sejak kebijakan di rumah saja, kemudian meningkat menjadi lockdown tiap wilayah secara otonomi dan meningkat lagi menjadi PSBB dan semuanya ini ternyata tidak begitu efektif. Yang dijalankan akhirnya ya seperti yang Bagas tadi bilang, akhirnya new normal udah mulai dari kapan hari gitu. Mungkin kolaborasi pemerintah sama masyarakatnya yang nggak optimal kali ya. Sebenarnya mungkin sudah disiapkan peraturan seperti ini, tapi pelaksanaannya di lapangan itu nggak sesuai dengan ini kayak gitu. Setelah PSBB dan semuanya nggak berhasil, akhirnya ya udahlah new normal aja. Bisa nggak sih kayak gitu?
mungkin cara pikirnya gitu kan, kita ambil tarik kesimpulan gitu. Kalau misalnya kita bicara soal pemerintah gitu ya, pemerintah kenapa new normal ini dimunculkan, karena mungkin pemerintah juga udah gerak gitu. Ini ekonomi macet. Iya, soalnya bakalan pandemi ini tuh bakalan memang berlangsung lama kayak gitu, dan solusinya itu kan nggak instan kan. Ini nggak bisa nih, pabrik itu harus jalan lagi lah, seenggaknya buat ngisi yang kotak ini. Pabrik yang itu kayaknya harus jalan lagi nih buat ngisi kotak yang ini, ibaratnya gitu kan. Cuma gini Pak, kasihan nggak sih sama apa sih karyawan-karyawan tapi pion-pion yang harus jalan gitu kan, dia harus ya kayak kita ini lah ya. Iya. Pion terbang sana dan kemari. Itu kan. Dia. Akhirnya nggak khawatir begini Van. Kalau misalkan kita berinteraksi dengan orang yang say kena COVID, kita kena nih. Padahal kita nggak ngerti dia kena atau enggak kan? Iya kan, kita nggak ngerti kan. Dan akhirnya kena nih. Terus kita pulang ke kantor kan? Bener, maksudnya Wika tadi benar. Jadi Wika ini juga bilang tadi kan new normal, oke, new normal. Tapi apakah new normal ini sudah dipertimbangkan sampai ke situ? Sementara kesiapan kita sebetulnya belum sampai 100% gitu. Jadi kantor jadi kena nanti. Bukannya terus, gimana dong? Bukannya menanggulangi ekonomi supaya jadi maju, problemnya malah jadi 2 kali lipat lebih gede gitu loh. Kemungkinan itu mungkin bisa aja terjadi gitu kan. Coba kalau tetap di rumah terus ya memang perekonomian nggak jalan. Nah itu dia. Sebenarnya aku pro sih. Nah itu kayak Jepang itu kan dari awal mereka itu kan nggak lockdown kan, mereka itu tetap kayak mall-mall lah. Iya, makanya tadi aku bilang tadi antara kolaborasi antara pemerintah sama masyarakat untuk di Indonesia itu nggak seoptimal mungkin di sana kayak gitu loh. Iya, kalau khawatirnya begini, mungkin ketika pemerintah mengambil langkah seperti Jepang itu, udah ada contoh kasusnya tuh kayak yang di India misalkan, chaos. Amerika makan chaos, penjara, kapan itu kan yang ini. Nah itu makanya memang apa ya, pemecahan penanganan kasus ini di antar negara itu kan belum tentu kita bisa mengadaptasi dari sana gitu, karena kan kondisi kita masing-masing beda, warga negaranya karakteristiknya beda-beda kayak gitu. Kalau di sana mereka udah terbiasa hidup bersih gitu kan, maksudnya pakai masker juga itu hal yang biasa ketika mereka sakit itu. Nah itu makanya bisa nggak? Maksudnya bisa nggak masyarakat kita itu konsisten gitu loh, konsisten untuk terus seperti itu kayak gitu. Atau mungkin begini Pak, aku punya pikiran begini, baiknya ya, maksudnya pikiran baiknya nih begini, akan diadakan new normal atau akan di sounding bahwasanya COVID itu masih ada. Memang dengan enggak, kalaupun misalkan COVID udah nggak ada nih, soundingnya masih ada. Supaya kita itu warga Indonesia bisa lebih cuci tangan tuh, ada apa? Ada bagusnya, ya kan, makanya cuci tangan, terus pakai masker gitu kan? Ya bisa jadi. Ya. Harus cerita dikit. Anakku tuh si Altaf itu, dia itu paling susah kan kalau cuci tangan. Itu susah banget. Sejak adanya ini dia tahu tuh corona itu udah kayak otomatis cuci tangan. Jadi ada baiknya juga ya. Ada baiknya. Cuman ya kembali ke wacana tadi ya, ini semua kayak udah terlanjur gitu. Maksudnya udah terlanjur hype. Isu ini tuh udah terlanjur hype. New normal ini udah seperti sebuah angin segar kalau aku bilang, terutama buat dari kacamata orang swasta, band juga ya. Hiburan kayaknya belum deh. Belum sih. Belum ya. Belum bisa. Ya sudahlah, band skip ya. YouTubean aja. Susah maksudnya kalau misalnya kita bicara soal penghasilan band sebelum adanya COVID sama setelah adanya COVID, benar-benar belum ada kabar yang menggembirakan gitu. Karena kita kan hidup dari event ya, maksudnya panggung ke panggung lah istilahnya. Sementara semuanya masih kebijakannya untuk tidak boleh mengadakan kerumunan. Iyalah sekarang event itu nggak bisa.
sekalipun diterapkan itu tadi new normal kan nggak langsung, iya. semuanya bertahap sambil dipantau efektivitasnya gimana, dievaluasi seperti itu. Yang ada paling cepat tahapannya. merespon isu ini adalah pedagang sih. Iya. Orang yang sama pekerja harian benar-benar merespon ini secepatnya gitu. Ya bahagianya mungkin akhirnya mereka jadi bisa menjual sesuatu lagi, terus yang buka toko akhirnya tokonya bisa jalan lagi gitu kan. Aku tuh inget aku pernah baca waktu itu artikel itu di Jepang, dia itu mereka kan kenapa mereka itu penanganannya cepat kayak gitu kan, kurvanya sekarang udah turun, bahkan per 25 Mei kemarin mereka udah balik lagi ke kehidupan normal kayak gitu lah ya ibaratnya. Nah itu karena mereka ada alat sistem pelacakan ya. Pernah dengar nggak? Pernah. Nah kayak gitu. Nah itu ternyata aku kemarin tuh dengar diterapkan. Jadi di Indonesia ya, di Jakarta itu nantinya kan untuk ini kan lagi persiapan di Jakarta ya. Mall kan mau dibuka. Itu jadi orang mau masuk mall itu ada checkpointnya dulu kan, suhu tubuh gitu. Terus ada di depan itu ada kode QR gitu yang kita scan. Nanti kita ngisi setiap mau masuk mall itu. Nanti kita ngisi form, ada ininya juga kita ngisi alamat email yang bisa dihubungin. Jadi kita nanti dalam misalnya sewaktu-waktu misalnya kita kan nggak ngerti ya di situ, mungkin kan sekarang banyak yang orang tanpa gejala ya kayak gitu. Ternyata di kemudian hari kita dalam satu tempat ada orang yang terpapar sama virus, itu kita dapat peringatan. Kita dapat kabar kalau kamu pernah berada satu tempat bersama orang ini kayak gitu. Jujur aku dengar kamu ngomong kayak gitu, aku serem. Tapi iya, itu udah dipersiapkan kayak gitu. Kemarin aku lihat simulasinya kayak gitu. Kalau aku di sana, aku nggak mau ikut apa segala macam. Aku mendingan nggak ada di situ. Karena kenapa aku bilang serem? Itu yang aku takutkan. Ada efek itu setelah normal nanti gitu. Bisa aja aku tahu-tahu dijemput karena aku diduga kalau ya dengan segala macam alasan pemerintah mungkin ya. Ini memang di luar konteks sih maksudnya ini. Tapi itu diterapin Pan di Jakarta itu. Aku pengen bahas ini lebih dalam tapi kayaknya nanti nggak bagus ya. Ya, tapi kalau itu kalau di Jepang itu malah justru katanya mereka itu salah satu faktor yang mereka cepat penanganannya itu salah satunya karena itu gitu. Di antara banyak faktor lainnya ya kayak gitu kan. Salah satunya itu gitu. Ya oke. Tapi anak-anak sengertiku ya, nggak tahu benar nggak tahu salah. Pendidikan kayaknya memang masih belum aktif deh ya. Informasi terakhir sih 3 bulan pertama masih online. Iya, cuma secara bertahap itu kalau yang sekolahnya Zaidan itu dia dalam 1 hari yang masuk 1 kelas. Oh gitu. Jadi nanti mau. Tapi sekolahnya sendiri yang menerapkan itu. Iya. Bukan dari pemerintah yang menyarankan hal itu. Aku kurang tahu sih. Maksudnya udah ada surat edaran dari kepala dinas pendidikan atau belum seperti apa kemarin itu. Kalau mau ada wacana seperti itu kayak gitu, ada wacana seperti itu. Jadi sifatnya sekarang baru diflorkan ke orang tua murid kayak gitu. Kita lagi diskusi lah gitu, diskusi tentang nanti gimana sih konsepnya kalau misalnya mau masuk konsepnya seperti apa, terus nanti protokol kesehatannya seperti apa gitu. Kan udah ada panduan karena Zaidan kan di sekolah alam, dari pusatnya sekolah alam kan udah ada sekolah alam, kayak sekolah minat gitu ya. Sekolah yang cenderung memberikan peluang ke muridnya. Iya sih, untuk pengembangan bakat. Itu tapi sebenarnya kita tetap ini sih, SD ya? SD. Tetap maksudnya mengikuti kurikulum dari Dinas Pendidikan, cuma ada kurikulum tambahan yang kurikulum dari sekolahnya sendiri kayak gitu. Tapi aku sepakat sih, maksudnya kalau soal ini melenceng dikit nggak apa-apa ya, soal pendidikan anak gitu ya. Ya memang seperti itu yang dibutuhkan sebetulnya. Jadi yang dipancing itu minatnya, bukan dipaksa untuk belajarnya. Ya nggak sih? Iya, itu kan harus gini, kalau aku bilang tuh kita mendidik anak kita kan untuk dipersiapkan untuk di eranya mereka nanti kan. Betul. Jadi nggak bisa kita mendidik mereka itu sesuai dengan eranya kita dulu kayak gitu loh. Ya
kayak Ali bin Abi Thalib ya. Oh, iya, gimana? Didiklah anakmu itu sesuai dengan masanya kayak Oh, gitu, iya. sesuai dengan zamannya kayak gitu, eranya dia seperti apa ya. Iya, karena misalnya ini anak belum suka dengan matematika misalnya, belum suka dengan matematika, digojlok nih soal matematika, ya nggak bakal. Kalau dulu nggak bisa matematika dikatain bodoh ya, Iya, ya kan nggak pintar iya. matematika masuknya bodoh. Iya. Padahal kalau di sana itu nggak ada istilah anak bodoh kayak gitu. Gampangnya gini. Setiap anak itu pasti punya bakatnya, punya kelebihannya masing-masing kayak Ya, gitu. gampangnya gini, kalau misalnya kita udah gede gitu ya, Wika minatnya apa sih? Nonton Korea misalnya. Wika dengan minat nonton Korea, Wika tahu kan jadinya, hafal itu artisnya, ini artisnya ya kan. Iya. Apanya Korea? Enggak, maksudnya minat, karena Wika misalnya seorang Wika nih minat kepada film Korea, karena dia minat kepada film Korea, dia jadi hafal gitu. Mungkin nggak cuma hafal ya. Jadi pinter bahasa Korea, Nah, ya jadi kan? mau Jadi gampang, mempelajari gitu gampang kan. kalau kita suka kita belajar lebih gampang, Nah, ya kan? gitu. Poinnya gitu maksudnya. Poinnya gitu maksudnya. Nah, sekolah alam ini menerapkan itu ya. Kita promosi sekolah alam nih. Iya. Ya tapi bagus sih. Bagus. Oke, ya mudah-mudahan dengan kita ngobrol-ngobrol kayak gini, wawasan kita juga jadi nambah ya. Dan mudah-mudahan juga bermanfaat buat teman-teman. Kalau bisa kita tarik sedikit kesimpulan mungkin ya. Intinya seperti yang Bagas tadi bilang, suka tidak suka, mau tidak mau, new normal ya tetap ada. Dan ya sudah menjadi tanggung jawab kita masing-masing lah, diri kita pribadi. Bagaimana sih kita mentreatment diri kita sendiri menghadapi ini gitu ya. Walaupun pemerintahnya ngasih tahu kamu harus pakai masker, kayak kamu harus cuci tangan, kalau kamunya nggak sampai sadar betul itu penting, ya akhirnya kamu membahayakan orang-orang di sekitarmu juga, karena new normal ini mau nggak mau harus kamu hadepin sih. Gimana? Teman-teman sepakat nggak soal itu? Oke, dan buat menutup segmen obrolan sore ini, aku pengen nanya Wika cepet, siap ya? Kau? Aduh, aku deg-degan. Nanya Wika cepet tuh maksudnya dalam kurun waktu 3 detik ya? Kamu detikin, aku nanya ke dia, kamu detikin ya? Kamu harus sudah jawab under, mau 3 atau 5? 2. Dalam under 2 detik. Oh, ya. Under 2 detik kamu harus udah bisa jawab ya? Yuk, Kita lihat. Siap ya Wika? Oke. Lockdown atau new normal? 1, 2. New normal. Karyawan atau pengusaha? Pengusaha, Karir atau keluarga? keluarga, Masa kini atau masa depan? masa depan, Sehat tapi kaya atau miskin tapi apa ya? Miskin tapi sehat. Oh salah. Sehat tapi kaya, miskin tapi sehat. sehat tapi kaya. Ya, oke. Salah satu dong. Oh gitu ya? Oh, udah salah satu. Sehat tapi kaya atau miskin tapi? Enggak. Salah. Sehat tapi miskin. Sehat Sehat tapi miskin. tapi miskin. Oh salah. Ya udahlah. Kaya. Intinya dia pilihnya sehat tapi kaya gitu ya. Iya. Iya. Enggak di situ. Kamu sehat tapi miskin atau sakit tapi kaya? Oh iya, sakit tapi kaya atau miskin tapi sehat? Apaan sih? Iya bener. betul, iya. Sehat tapi miskin atau sakit tapi kaya gitu. Pilih mana, Mbak? Kau pilih mana? Sehat tapi kaya. Ya semua orang pengen sehat tapi kaya ya. Amin amin. Ya kalau harus milih sehat tapi miskin. Soalnya modalnya kan pertama sehat. Nanti kalau kita ikhtiar terus kan bisa jadi kaya. Amin. Bagus. Ya, memang itu dia. Terus Mbak, coba dong dibahas satu-satu tuh Mbak. Lagu Mustafa. Hah? Oh, dibahas satu-satu. Kenapa? Jangan, aku nggak. Kenapa kau pilih Dia jadi penasaran nih. lockdown? New normal. Dia pilih new normal. Karena tadi mungkin ya yang udah dijelasin ya. Iya. Terus Terus keluarga atau karir? Keluarga. Keluarga dong. Terus why you still in the career? Terus Tuh kan, aku udah duga. Gini, aku merasa aku bisa sejauh ini aku bisa menempatkan diriku sesuai dengan porsinya, dalam arti ketika aku
Gini, jadi ketika aku di rumah ya Mas, aku berusaha tidak megang kerjaan. Jadi fokusku bener-bener dengan keluarga gitu. Toh mereka anak-anakku juga dari pagi sampai sore juga sekolah kan, mereka pulang sore kayak gitu. Dan ketika di rumah aku juga udah di rumah kayak gitu. Tetap juga masih bisa merasakan kehangatan iya, ibu gitu kan ya. Soalnya aku rasa ya sekarang itu kualitas hubungan antara orang tua dan anak itu nggak ditentukan oleh seberapa lama mereka berinteraksi kok. Yang nyatanya banyak ibu-ibu yang di rumah tapi nggak dapet kualitas bareng sama anaknya kayak gitu. Jadi aku dengan waktu yang sedikit itu aku maksimalkan kayak gitu. Terus kamu pilih pengusaha atau karyawan? Tadi kau pilih pengusaha. Iya, suamiku pengusaha. Karyawan simpel ya, ada masa ininya ya, karyawan 50 tahun selesai gitu kan. Kalau pengusaha kan bisa turun anak-anak gitu ya. Atau gimana Mbak? Hah? Kenapa pengusaha? Karena suaminya? Karena suami pengusaha. Iya. Seperti itu ya. Iya. Dan sebenarnya aku tuh ya nggak ada cita-cita jadi PNS sebenarnya. Oh, gitu. Jadi karena memang kondisi memang mungkin nggak ada pilihan lain ya. Tinggal udah, itu. Kamu daftar. Oh, karena aku daftar ya. Kamu daftar ya, jadi kamu terima. Iya. Kamu daftar ya, kamu itu jadi pengusaha. Iya. Masa kini masa depan, kamu pilih masa depan ya? Emang masa kini nggak bisa kamu urusin? Hah? Atau gimana? Masa depan soalnya aku video klipnya masa depan. Oh iya, terima kasih. Aku nggak mikir yang macam-macam lah, yang simpel aja. Oke, lucu ya. Terus tadi sehat tapi kaya yang dia pilih ya? Oke guys, terima kasih buat kalian yang sudah nonton vlog kita, bukan vlog yang obrolan kita sore ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kalian. Amin. Dan sekali lagi jangan takut, yang penting tetap patuhi protokol yang berlaku lah. Sayangi diri kalian untuk menyayangi orang lain di sekitar kalian juga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.